Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Usulul Thalathah, wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan meminta pertolongan termasuk ibadah, firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yaitu kami mengkhususkan peribadahan dan permintaan tolong hanya kepadamu semata, karena mendahulukan ma'mul memberikan faedah hasr. Hasr adalah menetapkan hukum untuk yang disebutkan dan meniadakannya dari yang tidak disebutkan, sehingga seolah-olah orang yang mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berkata, kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Kami meminta pertolongan kepadamu dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Mendahulukan ibadah dibanding meminta pertolongan termasuk mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Dan untuk memperhatikan mendahulukan hak Allah Ta'ala daripada hak hambanya. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin. Meminta pertolongan kepada Allah artinya adalah bersandar kepada Allah untuk menggapai kemanfaatan dan menolak mara bahaya, disertai percaya kepadanya terkait terlaksananya hal itu. Melakukan peribadahan kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya adalah sarana kebahagiaan abadi dan keselamatan dari semua keburukan, sehingga tidak ada suatu jalan pun untuk keselamatan kecuali dengan melaksanakan keduanya. Sesungguhnya ibadah hanya menjadi ibadah apabila terambil dari Rasulullah SAW dan dimaksudkan dengannya untuk mencari wajah Allah. Dengan dua perkara ini ibadah menjadi ibadah. Penyebutan meminta pertolongan setelah beribadah, padahal meminta tolong termasuk ibadah, karena hamba di dalam semua ibadah-ibadahnya membutuhkan meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Karena jika Allah tidak menolongnya, maka tidak terlaksana untuknya apa yang dia inginkan, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa fil hadis, pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ista'anta fasta'in billah,
Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, al-isti'anatu talabul auni wa hiya anwa'. Isti'anah adalah meminta pertolongan. Isti'anah bermacam-macam. Al-awwal, pertama, al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah. Wahia, meminta pertolongan kepada Allah adalah al-isti'anatu al-mutadamminatu likamali dhulli minal abdi li rabbih wa tafwidil amri ilaihi wa i'tiqadi kifayatih. Permintaan tolong kepada Allah yang mengandung kesempurnaan penghinaan diri dari seorang hamba kepada Rabb-nya, yang mengandung penyerahan urusan hamba kepada Rabb-nya, dan mengandung keyakinan Allah memberikan kecukupan kepada hambanya. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Ini hanya terlaksana untuk Allah Ta'ala. Wa daliluha qawluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa wajhul ikhtisasi anna Allah Ta'ala qaddama al-ma'mula iyyaka. Alasan atau sisi pendalilan pengkhususan ibadah dan permintaan tolong hanya ditujukan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mendahulukan ma'mul, iyyaka. Wa qa'idatul lughati allati nazala biha al-Qur'anu anna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasr. Kaidah bahasa Arab yang dengannya Al-Quran turun, bahwa mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah hasr, wal ikhtisasa, dan memberikan faedah pengkhususan. Wa ala hadha yakunu sarfu hadha an-naw'i li ghairi Allah ta'ala syirkan mukhrijan 'anil millah. Berdasarkan hal ini, mempersembahkan jenis peribadahan ini kepada selain Allah perbuatan syirik yang mengeluarkan dari agama. Al-thani, kedua, al-isti'anatu bil makhluqi ala amrin yaqdiru alaihi, meminta pertolongan kepada makhluk untuk melakukan suatu perkara yang bisa dilakukan oleh makhluk itu. Fahadihi ala hasbil musta'ani alaihi, maka ini disesuaikan dengan perkara yang permintaan tolong dilakukan karenanya. Fa in kanat ala birrin fahiya jaizatun lil musta'ini masyru'atun lil mu'in. Kalau meminta tolong untuk melakukan suatu kebaikan, maka permintaan tolong itu boleh dilakukan oleh orang yang meminta tolong dan disyariatkan oleh orang yang memberikan pertolongan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling
membantulah kalian untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa in kanat 'ala ithmin fahiya haramun 'alal musta'ini wal mu'ini. Liqaulihi ta'ala. Apabila meminta pertolongan dilakukan untuk melakukan dosa, maka meminta tolong itu haram dilakukan oleh orang yang meminta tolong dan orang yang memberikan pertolongan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling bahu-membahu untuk melakukan dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa in kanat 'ala mubahin fahiya jaizatun lil musta'ini wal mu'in. Apabila permintaan tolong dilakukan untuk melakukan perkara yang boleh dilakukan, maka permintaan tolong itu boleh dilakukan oleh orang yang meminta tolong dan orang yang memberikan pertolongan. Orang yang memberikan pertolongan boleh memberikan pertolongan. Orang yang meminta tolong boleh dia meminta pertolongan. Lakinnal mu'ina qad yuthabu 'ala dhalika thawabal ihsani ila al-ghair. Tetapi orang yang memberikan pertolongan kadangkala diberi pahala karena hal itu, yaitu pahala karena berbuat baik kepada orang lain. Wa min thamma takunu fi haqqihi masyru'atun. Oleh karena itulah memberikan pertolongan yang dilakukan oleh orang yang memberikan pertolongan disyariatkan untuknya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Al-thalith, yang ketiga, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadir. Meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup, yang ada di hadapan, yang meminta pertolongan, yang ada dan yang tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Fahadhihi laghwun la ta'ila tahtaha. Maka permintaan tolong ini sia-sia, tidak ada gunanya. Mithlu an yasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in thaqil. Seperti meminta pertolongan kepada seseorang yang lemah untuk membawa sesuatu yang berat. Ar-rabi', yang keempat, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi. Meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia secara mutlak atau orang-orang yang hidup untuk melakukan perkara yang ghaib, yang mereka tidak bisa melakukannya. Fahada syirkun li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyyan fil kaun. Maka ini adalah perbuatan syirik karena ia hanya terjadi dari orang yang meyakini bahwa orang-orang yang meninggal dunia ini atau orang-orang yang hidup ini bisa mengatur dengan pengaturan yang rahasia terhadap alam semesta. Al-khamisu, yang kelima, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubati ila Allah Ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah. وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله. Ini disyariatkan
Karena Allah memerintahkannya pada firman-Nya, Ista'inu bis-sabri was-salah. Memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Surat Al-Baqarah ayat 153. Wa qad istadalla al-muallif rahimahullahu ta'ala lin-naw'il awwali biqaulihi ta'ala. Penulis Al-Usul Tsalatsah, semoga Allah merahmatinya, betul-betul menyebutkan dalil untuk jenis meminta pertolongan yang pertama dengan firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 4. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan meminta perlindungan kepada Allah termasuk ibadah, firman Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabb subuh. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, yaitu Qul, katakan, untuk meminta pertolongan, a'udhu, aku berlindung, yaitu aku berlindung birabbil falaq, kepada Rabb biji-bijian dan subuh, yaitu Rabb yang menjadikan biji-bijian terbelah dan Rabb yang menjadikan subuh menyingsing. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qul a'udzu birabbin nas. Dan dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, surat An-Nas ini mengandung meminta perlindungan kepada Rabb, penguasa dan sesembahan manusia dari setan, yang mana setan adalah sumber semua keburukan dan materi semua keburukan. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, al-isti'adzatu talabul i'adati wal i'adatul himayatu min makruh. Al-isti'adzah artinya adalah meminta perlindungan, memberikan perlindungan adalah menjaga dari perkara yang tidak disukai. Fal musta'idu muhtamin biman ista'adha bihi wa mu'tasimun bih. Orang yang meminta perlindungan berlindung kepada yang dia meminta perlindungan kepadanya. Wal isti'adzatu anwa'. Meminta perlindungan bermacam-macam. Al-awwal, pertama, al-isti'adzatu billahi ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Wahiyal mutadamminatu likamalil iftiqari ilaihi wali'tisami bihi wa'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin au mustaqbal, saghirin au kabir, basharin au ghairi bashar. Meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala adalah meminta perlindungan kepadanya yang mengandung kesempurnaan
kefakiran kepada Allah, kesempurnaan berpegang teguh kepada Allah, kesempurnaan keyakinan Allah memberikan kecukupan, dan kesempurnaan Allah menjaga yang meminta perlindungan dari semua sesuatu yang sekarang atau yang akan datang, yang kecil atau yang besar, manusia atau selain manusia. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan aku berlindung kepada Rabb subuh dari keburukan apa yang Dia ciptakan, ila akhir surah, sampai akhir surat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rabb manusia, malikin nas, penguasa manusia, ilahin nasi, min syarril waswasil khannas, sesembahan manusia dari keburukan bisikan-bisikan setan yang apabila hamba mengingat Allah, ya, setan itu akan lenyap. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Atsani, kedua, al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi ka kalamihi wa 'azamatihi wa 'izzatihi wa nahwi dzalik. Meminta perlindungan kepada sifat dari sifat-sifat Allah seperti pembicaraannya, keagungannya, dan kemuliaannya serta selain itu. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kata-kata Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Wa qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung kepada keagunganmu dari dibinasakan dari bawahku. Wa qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi du'ail alami, terkait doa karena suatu penyakit, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku dapati dan apa yang aku berhati-hati darinya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam hina nazala qauluhu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika firman Allah Ta'ala turun, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah hanya Dia Allah yang Maha Kuasa menurunkan kepada kalian azab dari atas kalian. Surat Al-An'am ayat 65. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu biwajhik. Aku berlindung kepada wajahmu. Ats-tsalits, yang ketiga, al-isti'adzatu bil amwati aw bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-'audz. Meminta perlindungan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia atau kepada orang-orang yang hidup yang tidak ada di hadapan yang meminta perlindungan dan yang tidak mampu untuk memberikan perlindungan, fahadha syirkun, maka ini adalah perbuatan syirik. Wa minhu qauluhu ta'ala, termasuk macam ini firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum murahaqa. Bahwasanya ada orang-orang dari manusia yang berlindung kepada jin-jin, lalu jin-jin itu menambah mereka semakin berdosa, semakin melampaui batas, dan semakin bodoh. Surat Al-Jin ayat 6. Ar-rabi', yang keempat, al-isti'adzatu bima yumkinu al-'audhu bihi minal makhluqina minal bashari awil amakini aw ghairiha, fahadha jaiz. Meminta perlindungan kepada
yang bisa memberikan perlindungan, yaitu makhluk-makhluk dari manusia atau tempat-tempat atau selainnya. Fahada jaiz, maka ini boleh. Wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi dzikril fitan. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fitnah-fitnah, man tasyarrafa laha tastashrifhu. Siapa yang mendekati fitnah itu, maka fitnah itu akan menghancurkannya. Wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'udz bih. Dan barang siapa mendapati tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung kepadanya. Muttafaqun alaih. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja'a wal ma'adha biqaulih. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu yang dijadikan sebagai tempat untuk berlindung atau sesuatu untuk berlindung dengan sabdanya, faman kana lahu ibilun falyalhaq bi iblih. Siapa yang memiliki unta, maka hendaknya dia menyusul untanya. Al-hadithu rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi sahihihi aidan an Jabir radhiyallahu anhu anna imra'atan min Bani Makhzum saraqat fa'ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'adat bi Ummi Salamah. Al-hadis. Pada Sahih Muslim juga dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri, lalu dibawa kepada Nabi SAW, lalu pencuri wanita itu berlindung kepada Ummu Salamah. Al-hadis. Walakin in ista'adha min syarri zalimin wajaba iwa'uhu wa i'adatuhu biqadril imkan. Tetapi jika meminta perlindungan dari keburukan orang yang zalim, maka wajib melindungi orang itu dan dengan semampunya. Wa in ista'adha liyatawassala ila fi'lin mahdhurin aw al-harabi min wajibin haruma iwa'uh. Dan jika meminta perlindungan untuk dijadikan sebagai sarana melakukan perbuatan yang dilarang atau lari dari melakukan perkara yang wajib, maka memberikan perlindungan kepadanya haram. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.